Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqodul Imam, di mana saat ini kita sampai pada kata mutiara yang ke-152. Itu mau disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Abahalaka ang tanzura fil mukawwanati wa ma adzina laka an taqifa ma'a dzawatil mukawwanat. Abahalaka, abaha telah membolehkan, telah mempersilahkan, ya Allah, laka bagimu antang zuro, yaitu melihat siapa engkau, melihat fil mukawwanati terhadap makhluk atau ciptaan-ciptaannya, wama adzina, dan tiada mengizinkan ya Allah laka bagimu apa antakifa berhenti ma'adzawatil mukawwanati bersama, yaitu zat atau eksistensi atau zat-zat daripada makhluk atau ciptaannya. Artinya apa? Artinya bahwa Allah mempersilakan kepadamu, mempersilakan dalam hal apa ini adalah engkau antang zuro, memperhatikan atau melihat fil mukawwanati, apa yang menjadi ciptaan-ciptaan Allah. Kamu bisa melihat, kamu bisa memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah di alam semesta ini. Monggo. Tetapi wa ma'adzina, dan tidak mengizinkan, tidak memperbolehkan ya Allah laka kepadamu, tidak memperbolehkan antakifa, kamu berhenti, ya, kamu berhenti bersama, yaitu zat-zat daripada benda-benda yang diciptakan Allah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dawuh di dalam Al-Quran surat Yunus ayat yaitu 100 ayat 101 dia. Beliau mengatakan kuling zuru madza bis samawati wal ard, kuling zuru madza bis samawati wal ard. Kul, katakan Nabi Muhammad, unzuru, perhatikanlah, lihatlah, madza, ada apa, bisa mawati, di langit, wal ardi, dan di bumi. Nah, ini sesuai dengan dawuhnya Allah. Jadi kamu itu boleh memperhatikan, melihat terhadap ciptaan-ciptaan Allah ini. Maka itu Allah subhanahu wa ta'ala mempersilahkan kepada kalian semua untuk memperhatikan, mempelajari terhadap apa-apa yang ada di alam semesta ini. Yang tidak boleh oleh Allah itu ketika kamu berhenti, berhenti, diem, hanya memperhatikan daripada benda atau ciptaan Allah secara ansih. Coba kalau
Kalau kamu memperhatikan alam semesta ini dengan isinya, memperhatikan di dalamnya ada apa itu, sehingga akan melahirkan perenungan-perenungan yang sangat mendalam. Jadi tidak hanya kamu melihat benda, tetapi di balik benda itu kamu memperhatikan ada apa di balik benda itu dan siapa yang menciptakan benda. Jadi berbeda dengan ketika engkau memperhatikan bendanya doang, memperhatikan luarnya saja, tidak pernah memperhatikan di balik benda itu, di balik ciptaan Allah ini. Nah itu di dalam Al-Quran tadi sebab kuling duru madza fis samawati wal ar. Kul katakanlah Muhammad, unduru, perhatikan madza, ada apa fis samawati, di dalam langit, wal ardi, dan bumi. Jadi bukan kamu diperintahkan untuk melihat langit begitu, bukan, tetapi ada apa di balik itu semua. Ya, di balik itu semua itu ada apa. Sama dengan hal itu ketika kamu melihat kepada benda-benda yang diciptakan oleh Allah itu, coba perhatikan ada apa di balik benda itu dan siapakah penciptanya itu. Jangan kamu terpaku hanya melihat bendanya doang, antakifa ma'azawatil mukawanat. Itu tidak diizinkan oleh Allah. Kalau sekedar melihat ya bendanya doang itu tanpa merenungkan, tanpa mengambil ibroh, ya, babi qauli, maka dengan dawuhnya Allah, ungzuru madza fis samawati, babi qauli, maka dengan atau melalui dawuhnya Allah, ungzuru, perhatikan, lihatlah, madza, ada apa, fis samawati, yaitu di dalam langit itu, pada langit itu ada apa. Artinya apa itu? Artinya fataha. Artinya bahwa Allah fataha, membuka laka kepadamu. Fataha, membuka, ya Allah, laka kepadamu. Babal afhami, yaitu pintu untuk memahami. Sehingga di situ itu di dalam Al-Quran tidak walam yakul dan tidak berfirman siapa Allah ungdurus samawat, tidak, tetapi ungduru madza fis samawati. Allah tidak mengatakan ungdurus samawat. Beda antara kalimat ungduru madza fis samawat dengan ungdurus samawat. Kalau ungduru madza fis samawat berarti Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya kamu membuka pikiranmu, agar supaya kamu membuka hati nuranimu ketika kamu menyaksikan ada apa ya di dalam langit itu, pada langit itu. Nah itu artinya bahwa Allah menganjurkan agar kamu memahami ketika melihat segala sesuatu dari ciptaan-ciptaan Allah itu, jangan sekedar dilihat dohirnya atau dilihat hanya wadaknya saja, jangan dilihat bendanya, tetapi lihatlah di samping melihat benda, kamu juga memperhatikan di balik benda itu, sehingga kamu nanti akan diantarkan untuk memahami siapa yang membuat dan yang menciptakan benda itu. Maka itu Allah di dalam Al-Quran sudah jelas dong, sudah tidak mengatakan ungdurus samawat. Kenapa kok tidak mengatakan seperti li Allah, agar supaya tiada yadulluka, menunjukkan, agar supaya tidak mengantarkan kepadamu atau menunjukkan kepadamu kaul ini ala wujudil ajromi, ya, menunjukkan atas hanya wujudnya, yaitu ajrom. Ajrom itu benda-benda langit, benda yang besar atau planet-planet itu namanya ajrom. Ajrom. Biar kamu tidak sekedar, ya, tidak sekedar melihat langit itu hanya di bendanya doang. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala ketika harus berfirman, beliau Allah dawu ungduru madza fis samawati wal ard, tidak mengatakan ungduru samawat agar supaya, ya, agar supaya tidak mengantarkanmu hanya sekedar untuk melihat terhadap apa, benda.
tidak melihat bendanya yang wadak. Kultu saya katakan, innama abrozallah, innama abroza, bahwasanya abroza telah menampakkan siapa Allah hadil mukawwanati, akan ciptaan-ciptaannya ini. Artinya bahwa Allah telah menampilkan, telah tampak, menampakkan mukawwanat ciptaan-ciptaan ini, wa azharo, dan kemudian Allah menampakkan pula, melahirkan hadil awalima, alam semesta ini. Jadi ciptaannya, isinya, ya, isinya dimunculkan, ditampilkan. Alam semestanya juga diciptakan oleh Allah dengan tampak wadak dak ini, liya'rifa, agar supaya mengenal biha, dengan alam semesta, atau liyu'rafu, bisa juga liyu'rafu, agar supaya bisa dikenali Allah biha, melalui alam semesta ini loh, ya. Liyu'rafu, agar supaya bisa dilihat, dipahami Allah itu biha, dengan melalui ciptaan-ciptaannya. Oleh sebab itu alam semesta atau ciptaan-ciptaan Allah ini diwadakkan, ditampilkan, diwujudkan, dimunculkan, bisa dilihat oleh panca indera ini dalam rangka agar engkau kenal dengan Allah. Sehingga wayadharu, dan menjadi tampaklah apa, nuruhu, cahayanya Allah, fiha, yaitu pada awalim, pada alam semesta ini. Sehingga qala dawu siapa Allah Ta'ala, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wa ma khalaqna, dan tiada menciptakan kami Allah, as-samawati, menciptakan langit, wal arda, dan bumi, wa ma, dan tiada bainahuma, antara keduanya itu laibina, bermain-main. Jadi aku menciptakan langit dan bumi, dan di antara keduanya itu termasuk isinya seluruhnya aku menciptakan, bukan main-main, beneran nih. Ad-Dukhan ayat 38. Di dalam ayat Dukhan yang lain 39, ma khalaqnahuma illa bil haqq, ma khalaqnahuma, dan tiada menciptakan kami huma, kepada langit dan bumi, illa bil haqqi, kecuali dengan kebenaran. Ini benar loh, tidak main-main Allah menciptakan ini. Jadi ingin memperkenalkan kepadamu biar kamu itu kenal kepada Allah, sehingga Allah harus memberikan wasilah, perantara seperti itu biar kamu paham. Wa qala ta'ala, dan dawuh Allah Ta'ala, fasibtum annama khalaqnakum abasa, apa hasibtum, tidakkah kalian semua mengira, annama khalaqnakum, bahwasanya khalaqnakum, kami menciptakankum, kalian semua, abasa, dengan sia-sia. Tidak, kamu aja yang menduga. Al-Mu'minun ayat 115. Sebab itu qala dawu Syekh Ibnu Athaillah Sakandari di dalam kitab Lataiful Minan, di dalam kitab Lataiful Minan, fama nusibat, dan tiada ditegakkan apa al-kainatu, makhluk atau alam semesta ini, litaroha, agar supaya engkau melihat kepada kainat. Jadi pada hakikatnya diciptakan makhluk itu
ya, tidak dalam rangka litaroha agar supaya kamu melihat daripada benda-benda yang diciptakan Allah, walakin akan tetapi litaro agar supaya engkau bisa melihat memahami via melalui makhluk, melalui ciptaannya ini, maulaha akan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, artinya yang menguasai terhadap kainat atau alam semesta. Jadi alam semesta ini diciptakan oleh Allah, ya, tidak dalam rangka kamu itu biar kenal dengan alam semestanya, tidak, agar supaya kamu itu menjadi luluk, ya, lulut, manut kepada alam, tidak. Jadi tidak didegakkan, tidak didatangkan alam semesta itu agar supaya kamu bisa melihat keindahan-keindahan. Ini yang banyak salah orang melihat dunia ini. Jadi tidak diciptakan, tidak didatangkan, tidak ditegakkan alam semesta itu agar supaya kamu melihatnya, bukan, tetapi walakin akan tetapi litaro agar supaya engkau melihat via melalui alam semesta ini maulaha akan pemilik alam semesta yang menguasai alam semesta. Wa muradul haq, maka adapun maksud daripada Allah yang maha hak mingka terhadap dirimu, antaroha agar supaya engkau melihat alam semesta ini bi'aini man, dengan pandangan atau dengan mata orang yang tidak melihat kepada apa? Kepada kainat makhluk. Taroha, jadi artinya bahwa yang dimaksudkan, maksud daripada Allah kepadamu, antaroha agar supaya engkau melihat alam semesta ini bi'aini man la yaroha, seperti pandangan orang yang tidak melihat dunia. Taroha engkau melihat kepada dunia itu min haitsu, dari sisi zuhuru, adapun manifestasinya Allah dia di dalam dunia. Wala taro, dan tiada melihat siapa engkau akan dunia min haitsu, dari sisi kaunuha akan hakikatnya dunia. Artinya bahwa maksudnya Allah kepadamu agar kamu melihat alam semesta ini, ya, kamu melihat ini maksudnya apa? Maksudnya kamu itu ketika melihat itu menyadari bahwa dunia alam semesta ini merupakan manifestasinya Allah, tajalli duhurnya Allah pihak pada dunia ini, bukan semata-mata kamu agar supaya kamu melihat kepada hakikat dunia, bukan, biar menyadari dirimu, hatimu, bahwa sesungguhnya penampilan-penampilan ciptaan Allah ini merupakan sifat tajalinya Allah. Kamu biar sadar itu loh, bukan agar supaya kamu itu melihat kesejatian hakikatnya dunia, bukan. Qala dawuh, ya, walana fi hadzal makna, walana, dan bagi kami, katanya pengarang, fi hadzal makna, di dalam makna ini ada kaitannya, yaitu dengan sebuah syair. Bagaimana syairnya? Ma'az batalakal awalima illa ditaroha bi'aini man la yaroha warik anharok kiaman laisa yardoh ala taduna ayyaro maulaha. Ma'asbata, tiada menetapkan atau tiada menampakkan, enak juga, tiada menetapkan atau menampakkan ya Allah laka kepadamu al awalima akan alam semesta ini illa litaroha, kecuali Allah menampakkan alam semesta ini litaroha agar supaya kamu bisa melihat akan alam semesta bi'aini man la yaroha, dengan mata
orang yang tidak melihat kepada alam. Jadi artinya begini, bahwa dia melihat Tuhan yang tampak melalui makhluk, bukan makhluk itu sendiri gitu loh. Jadi Allah Subhanahu wa taala menampakkan alam semesta ini, ya, tidak ada lain agar supaya engkau itu bisa melihat alam semesta itu seperti matanya orang yang melihat, ya, matanya orang yang tidak melihat alam semesta ini. Jadi seperti orang yang tidak melihat alam semesta. Artinya apa? Artinya bahwa seperti orang yang tidak melihat makhluk, artinya hanya melihat kepada Allah, ya. Dia melihat Tuhan yang tampak melalui makhluk, bukan makhluk itu sendiri. Jadi dia akan melihat Tuhan yang tampak dengan ciptaannya ini loh, bukan melihat kepada makhluk itu sendiri. Oleh sebab itu farik, tinggalkanlah olehmu anha dari dunia, rokiaman, seperti naiknya orang, seperti perjalanan orang yang naik, ya, laisa yang tiada yardorela hamalatan, dengan keadaannya duna ayyaro, sebelum seseorang itu melihat maulaha, kepada yang menguasai dunia. Wah, ini baru namanya orang ma'rifah ini. Jadi tinggalkanlah, ya, tinggalkanlah dunia ini seperti orang yang tidak pernah merasa nyaman, ya, keadaannya sebelum dia harus melihat, yaitu si penguasa alam semesta ini. Begitu fa'abaha, maka kemudian Allah membolehkan, mempersilahkan laka kepadamu, ayyuhal insanu, wahai manusia, antang duro, agar supaya kamu melihat madza fis samawati, ada apa di dalam langit itu, ya, ada apa pada langit itu, wal ardi, dan bumi, minan nuril latifi, yaitu melihat melalui cahaya yang halus. Jadi melihatnya melalui cahaya yang halus, yaitu hati nurani yang bersih. Alladzi qomat, alladzi yang qomat tegak bi, dengan nur apa al asya'u, yaitu sesuatu itu, perkara-perkara, hal-hal ini, makhluk ini. Wa ma abaha, dan tiada memperbolehkan laka bagimu, wa ma abaha, dan tiada memperbolehkan ya Allah laka bagimu, antakifa, kamu berhenti ma'adzawatil mukawanati, hanya bersama, ya, hanya bersama eksistensi dunia itu. Tidak boleh oleh Allah. Di mana ketakifu, kamu berhenti ma'al kosyri, kamu berhenti pada kulitnya doang. Waktu jabu, sehingga terhalanglah kamu anil lubi, dari inti tujuanmu, ya. Kalau kamu itu hanya memandang ansih kepada dunia, bukan memandang, tidak berpikir, tidak bertafakur terhadap dunia ini, kamu hanya melihat hanya sisi dohirnya saja, bendanya saja, tidak melihat di balik benda itu, bahwa di situ adalah merupakan rahmat Allah, di situ ada penciptanya yaitu Allah. Kalau kamu putus dari itu, maka kamu telah kehilangan seluruhnya. Sama dengan takifu, kamu berhenti hanya pada kulitnya doang, sehingga kamu terhalang untuk mendapatkan nilai-nilai rohani yang paling dalam. Pasti itu akan terjadi. Waqad taqaddama, dan sungguh telah lalu apa qauluhu, sebuah ucapan, kata-kata indah itu. Ini memang telah pernah kita baca, ya. Al-akwanu, adapun alam semesta, zohiru, adapun zohirnya, luarnya alam semesta itu, hurotun, menipu,
wa batinuha, sementara inti di dalamnya akuan itu ibrotun, penuh dengan ibroh. Ya, sungguhnya alam semesta ini, kalau kamu melihat hanya dohirnya itu menipu, tetapi kalau kamu perhatikan, kamu jadikan perenungan-perenungan, kamu sadari bahwa yang menciptakan itu Allah, kamu sadari bahwa itu adalah karunia dari Allah yang kemudian mendatangkan, kemudian menghadirkan dan menjadikan dirimu bisa dekat kepada Allah, akhirnya menjadikan dirimu cinta kepada Allah. Itu baru ibroh. Tapi yang banyak kan enggak kan, kita banyak terdampar, tersandra oleh penampilan-penampilan dunia, sementara kita tidak pernah menyelami di balik itu. Faman wakofa, maka sebab itu faman, barang siapa wakofa, yang berhenti ma'adzohiria, hanya bersama penampilan dohirnya dunia, karena mahjuban, karena ada siapa man yang berhenti hanya melihat tampilan dunia dohirnya saja, ada apa? Mahjuban, dia pasti akan terhalang atau termahjub. Tetapi sebaliknya, waman nafada, dan barang siapa yang terus saya tembus ila batinia, kepada inti atau nilai atau di dalam dunia, di balik dunia itu, karena maka ada siapa man tu arifat, menjadi orang yang sangat kenal, orang yang ma'rifah, mahbuban, yang dan juga dicintai. Ini sudah saya jelaskan. Wali ajli hadzal sirri, dan karena rahasia inilah, wali ajli hadzal sirri, dan karena rahasia ini, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala dawuh, qul, katakanlah Muhammad, unzuru madza fis samawat. Qul, katakanlah Muhammad, unzuru, coba perhatikan, lihatlah, madza, ada apa, fis samawati, di dalam langit. Jangan melihat langit, tapi ada apa di situ. Berarti di situ ada pencipta. Ada sesuatu yang diciptakan oleh pencipta, gitu loh. Ada karunia Allah, ada rahmat Allah, ada keberkahan-berkahan dari Allah. Ya. Ai, maksudnya, ini tafsirannya, ma fiha, ma sesuatu, fiha, di dalam langit itu, min azamati ilaini. Jadi maksudnya unduru ma'adha fis samawati, itu ma'adha fis samawati, bahwa ada di dalam langit itu akan menunjukkan min azamatihi, akan keagungan Allah. Selama ini jarang loh orang rekreasi, melihat pantai, melihat gunung, itu hanya dinikmati oleh nafsunya saja. Jarang mereka kemudian menghadirkan akan keagungan Allah. Ya, min azamati, dari keagungan Allah, wa ma'ani asrori dzati, dan nilai-nilai makna rahasia-rahasia zatnya Allah. Jadi di situ itu ada nilai makna rahasia zatnya Allah. Wa kamali kudrati, dan ada kesempurnaan kudroh, kuasanya Allah, wa irodati, dan irodanya Allah. Loh, ini kalau tidak irodah dan kudrohnya Allah, alam semesta tidak akan terjadi, tidak akan ada. Wasairi sifati, dan seluruh sifat-sifatnya Allah yang hadir melalui asma-asmanya Allah. Ada Rozak, ada Al-Jamal, ya. Nah ini penting ini ya untuk kita pahami. Faqad fataha, maka sungguh telah membuka ya Allah laka bagimu, membuka babal afhami, pintu pemahaman. Adun faqad fataha, maka sungguh telah membuka ya Allah laka padamu babal afhami, pintu pemahaman. Itu jam'u fahmin. Afham itu adalah jamak daripada lafadz fahmin. Maksudnya apa? Ai fataha, maksudnya fataha telah membuka ya Allah laka padamu babal fahmi, pintu pemahaman itu. Supaya apa itu? Litadkhulah, agar supaya kamu masuk biar dengan melalui pintu pemahaman itu, masuk min zahirul qasri, dari kulit luarnya, ila batinil lubi, sampai masuk ke dalam intinya. Baru kemudian hatta ta'rifu, sehingga kamu kenal kepada Allah fi kulli syai'in, pada segala sesuatu,
wa tafhamu dan kamu paham anhu kepada Allah kulla syai'in melalui segala sesuatu. Coba andaikan Allah walau qala, andaikan berkata atau dawuh siapa al-haq, Allah Ta'ala dawuh umpamanya bilang begini Allah, ulin durus samawat. Nah coba kul katakanlah ungduru, lihatlah samawati langit, jadi ngelihat langit doang. Ladallaka pasti kalau ini dikatakan oleh Allah tanpa mengundangkan madzafis samawat, kalau Allah dawuhnya Allah hanya ungdurus samawat, pasti ladallaka ayat ini akan menunjukkan kepadamu alal ajromi, hanya melihat kepada bendanya, wasadda dan menutup laka bagimu babal afhami pintu pemahaman. Kamu nggak akan pernah akan meneliti itu ya, maka karena narasinya Allah, dawuhnya Allah seperti itu. Jadi bukan tanpa maksud Allah itu dengan menggunakan madzafis samawat itu, justru dari sanalah Allah membuka pintu-pintu berpikir manusia. Wa kaifa yadulluka, bagaimana akan bisa menunjukkanmu ya, wa kaifa bagaimana yadulluka menunjukkan ya Allah alal ajrom terhadap benda-benda langit doang. Waya adapun ajrom itu aghyarun, merupakan sesuatu yang selain Allah. Masa bisa sih ya, bagaimana ajrom itu loh, langit itu bisa menunjukkan kepada Allah? Gak mungkin, wong langit itu sesuatu yang selain Allah kok. Nah sementara wal aghyaru, sementara kita ketahui bahwa aghyar sesuatu yang selain Allah itu mani'atun, mampu menghalangi minat dukhuli, untuk masuk ila syuhudil anwar, untuk menyaksikan jaya-jaya kebenaran ketuhanan. Wa mithalu dzalika, adapun perumpamaan dawuhnya Allah itu ya, perumpamaan dawuhnya Allah itu fit takribi dalam rangka untuk mendekatkan agar kamu bisa gampang memahami. Sebab andaikan contoh lauqala laka, andaikan ada orang berkata laka kepadamu, lauqala andaikan berkata laka kepadamu siapa, qailun seorang berkata, andaikan ada orang berkata kepadamu, undur hadis saljatah, sampean lihat, undur sampean lihat mas, hadis saljatah ya, es ini, salju ini, es ini sampean lihat, ladallaka pasti akan menunjukkan lafad undur hadis salja itu menunjukkan ala dhohiri jirmiha ya, pasti ketika kamu dibilangi oleh orang, mas sampean lihat es ini, pasti kata-kata itu kamu pahami menunjukkan atas dohirnya daripada benda es tadi. Tetapi kalau walau qala laka, tapi berbeda ketika ada orang berkata begini, walau qala andaikan ada orang berkata laka kepadamu, unzur lihatlah mas, ma fi hadis saljati, apa yang ada di balik es itu. Beda kan ketika ucapan atau kata perintah itu disertai ma fi hadza dengan tambahan seperti itu, berarti ada maksud itu. Pasti ketika Anda disuruh atau dibilangi atau ditanyakan, coba sampai perhatikan ada apa di balik es itu, la fataha pasti akan membuka laka bagimu, kata-kata itu akan membuka kepada dirimu babal fahmi, untuk bisa membuka pintu pemahaman. Bagaimana maksudnya? Ila nadrima, yaitu kepada melihat sesuatu fi batiniha yang ada di balik es. Akhirnya orang ketika dibilangi undur ma fi hadis salji, kan pasti dia mengantarkan kepada pemikirannya, kepada pintu pemahamannya. Jadi di balik es itu apa? Oh ternyata air. Akhirnya orang itu akan melihat sesuatu yang di balik es fi batiniha, di dalam es itu, minal ma'i berupa air, dunal wukufi tidak berhenti,
ma'adzuhuri jirmiya, hanya sebatas kepada penampilan wadahnya es, tetapi lebih kepada di balik es itu ada apa. Nah akhirnya kan nanti arahnya nanti agar bisa diperkenalkan melalui alam semesta itu untuk mengenal Sang Pencipta. Mudah-mudahan kajian pada hari ini akan diberikan kemanfaatan ilmu, dan insya Allah ini menjadi seri 2 ya. Pada kata mutiara 152 ini seri pertama, dan kita lanjutkan pada seri kedua, kita akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.